Ya, balik lagi di channel gue. Hari ini kita akan coba gimana expander setelah dipakai selama 2 tahun. Sebelumnya kita nyalain dulu. Ini sudah kilas ya. Tampilannya seperti ini. Ini gue beli casingnya, modelnya kayu. Jadi buat tampilannya cukup oke. Kita nyalain dulu. Ini tinggal dipencet. Sebenarnya kalau dibilang kedap, klaimnya kan kedap ya, tapi kalau menurut gue sih sebenarnya nggak kedap-kedap amat. Suara dari luar tuh tetap masuk, road noise-nya juga masuk. Nanti kita coba. Sebenarnya dia kenapa kedap, karena mesinnya cukup hening ketimbang rival-rivalnya. Jadi dia mesinnya itu cukup hening ya. Jadi itu yang mungkin klaimnya dia bilang bahwa suaranya kedap. Yuk kita coba jalan. Nah, kalau dibawa kayak gini nih cukup effortless ya. Suaranya halus. Jadi itu yang mungkin Mitsubishi bilang bahwa mobil ini cukup kedap. Jadi kalau baru mulai start jalan gini, keluar komplek, ya cukup kedap. Banyak motor. Nah, kalau di jalanan perumahan seperti ini ya cenderung lebih stabil ya, cenderung lebih kedap. Tapi suara-suara motor tuh masuk. Ya, itu yang saya bilang tadi, sebenarnya yang halus itu mesinnya. Kalau suara-suara motor atau suara bahkan orang ngobrol kalau di lampu merah itu udah sampai di jalan raya. Habis ini kita masuk tol, suara-suaranya tetap masuk ya. Kita bicara yang pertama mungkin kaki-kakinya kali ya, karena suspensi expander ini emang enak banget. Saya ada jalanan bumpy kayak gini, ada polisi tidur, ada speed bump, dia empuk dibanding dengan rival-rivalnya. Ini ada jalan, ada speed bump lagi, cukup empuk. Jadi kaki-kakinya selama 2 tahun aman. Banyak yang klaim shocknya bocor ya, tapi alhamdulillah sih sampai 2 tahun ini shocknya masih aman. Nggak ada bocor, nggak ada kerusakan. Ini speed bump yang lumayan gede, banyak, empuk. Jadi kalau buat keluarga emang nyaman banget. Jadi emang desain untuk keluarga ya, ini tepat banget sih. Kenapa saya bilang effortless tadi, karena mungkin mesinnya itu nggak kedengeran masuk banyak. Jadi begitu kita gas itu ya halus. Nah, sebentar lagi kita masuk tol, sambil kita bicarain mesinnya dan lain-lainnya. Kita bicara mesinnya dulu kali ya. So far sih selama 2 tahun ini nggak pernah ada masalah di mesin, baik mesin, aki, transmisi. Nanti mungkin kita masuk bagian transmisi ya. Selama 2 tahun ini servisnya juga gratis, jadi saya nggak ngeluarin duit speser pun. Bahkan kalau di Mitsubishi itu dikasih minum, dikasih makan, jadi servisnya 0 rupiah sampai 2 tahun ini. Kemudian transmisinya, memang banyak yang mengeluh transmisinya, karena ya apa yang diharapin sih dari
matic 4 speed konvensional pasti performanya agak sedikit lambat, apalagi kalau misalnya kita kick down suara. Coba kita kick down, langsung dia masuk ke gigi yang paling rendah, kemudian agak meraung mesinnya. Tapi ya enak karena transmisi 4 speed itu trouble free. Cuman memang sampai saat ini sih kalau memang mobil keluarga, menurut saya sih yang paling cocok CVT ya, karena CVT itu lebih halus. Jadi memang kenaikannya gradual, halus, dan tidak seperti 4 speed. Cuman kalau feel berkendaranya tetap memang enak kalau ada feel perpindahan giginya dari transmisi 4 speed ini dibanding CVT. Tapi kalau namanya mobil keluarga kayaknya lebih enak kalau CVT ya. Terus dari konsumsi bahan bakarnya, mobil ini kalau dipakai santai di dalam kota macet-macetan gitu ya, itu cukup irit ya. Bervariasi sih, pernah dipakai di 12, 13, tapi rata-rata sih di 13 sampai 13,5 kilometer per liter. Tapi kalau misalnya bawa di tol seperti ini lancar dengan kecepatan 90 km per jam, itu bisa sampai 16,5. Udah pernah dibawa ke Jawa juga dan irit. Jadi kalau memang nyari irit-iritan nih, irit. Kemudian untuk road noise-nya, jadi road noise-nya itu masuk banget. Suara-suara truk dan mobil lain-lain juga masuk. Ditambah lagi jeleknya memang suara speakernya itu jelek banget. Jadi ya tambah aja gitu. Di dalam itu nggak nyaman. Jadi memang kalau punya duit, enaknya masang peredam baik di bawah maupun seluruhnya. Karena kalau hujan pun atapnya ini sangat berisik. Air hujan masuk, suara hujan masuk ke dalam gitu. Kemudian mesin tadi udah ya, kemudian transmisi udah. Gimana feel steernya? Jujur posisi berkendara dan feel steernya tuh enak ya, kecuali headrestnya, karena headrestnya itu sangat mundur. Andai bisa di adjust maju itu perfect banget sih mobil ini, karena bisa dinaik turunin joknya, kemudian setirnya juga udah bisa tilt dan teleskopik. Jadi nggak susah sih sebenarnya nemuin posisi berkendara yang ideal di Xpander ini. Kemudian kalau dari direct steernya ya, sebenarnya steernya enteng banget karena electronic power steering gitu. Cuman kekurangannya adalah dia nggak terlalu direct. Jadi misalnya kalau teman-teman habis bawa Xpander ini terus bawa Honda, kerasa banget bedanya. Jadi kalau Honda itu belok dikit langsung belok, ini masih ada spellingnya nih. Ini kalau digerak-gerakin gini mobilnya nggak belok, masih lurus-lurus aja. Jadi masih ada gapnya dibanding dengan Honda yang lebih direct ketimbang Xpander ini. Cuman kalau untuk di dalam kota gitu, ini sangat mempermudah banget karena setirnya enteng. Ya, ini kan nggak buat manuver dan kebut-kebutan ya, buat santai. Kemudian dari AC-nya sangat dingin ya. Kalau menurut saya sih ini mobil yang dingin banget dan pengaturannya luas. Jadi sekali lagi memang kalau buat keluarga itu sangat tepat banget untuk beli Xpander. Kemudian banyak yang berdebat masalah penggerak roda depan, penggerak roda belakang gitu ya. Enak mana gitu. Kalau menurut saya sih kalau untuk dalam kota ya, penggerak roda depan itu paling pas. Karena ya tadi effortless, kemudian dari segi teknologi juga lebih ringkas, kemudian dari segi konsumsi bahan bakar dan efisiensi juga lebih baik daripada rear wheel drive. Cuman kelebihannya rear wheel drive, kalau misalnya bawa keluar kota
tanjak-tanjakan, bawa barang banyak gitu ya, itu lebih nyaman rasanya karena lebih mudah aja melibas tanjakan. Kemudian kalau bawa barang banyak tadi itu lebih enak dibanding dengan front wheel drive. Nanti mungkin kita coba di beberapa tanjakan atau jalan yang berliku-liku kali ya. Tapi so far kalau dibawa ke jalanan rata seperti ini, apalagi di tol, menurut saya sih front wheel drive itu udah yang paling tepat sih. Tapi dengan tenaga dan torsi yang cukup, Expander ini cukup oke lah ditanjakan. Apalagi tuas transmisinya bisa juga main di gigi rendah. Jadi sebenarnya kalau ditanjakan juga nggak terlalu masalah, kecuali kalau bawa barang banyak banget gitu. Kemudian dari kekedapan, kita balik lagi ya ke kekedapan. Suara road noise-nya masuk, suara kendaraan di sekeliling masuk. Kemudian angin itu mulai masuk di kecepatan 100 ya. Ini tuh mulai masuk di kecepatan 100. Jadi kalau misalnya teman-teman lari 80 aja sebenarnya cukup enak, cukup aman. Di kecepatan 120 itu anginnya udah masuk banget. Jadi kalau bisa sih memang mau cari nyaman, mobil ini lari di 80 itu speed yang paling enak, apalagi teman-teman jadi penumpang di belakang, karena memang tempat yang paling enak di Expander ini adalah di baris keduanya ya, apalagi ada armrestnya, cukup nyaman di belakang ya. Nanti kita coba ya, ini kita sudah sampai di Sentul. Kita coba performanya di jalanan yang sedikit menanjak, kemudian berliku-liku. Memang karena automatic 4 speed, jadi memang giginya ya perpindahannya tidak terlalu luas, jadi cenderung memang sedikit gugup kalau menghadapi medan yang berubah cukup cepat. Tadinya datar, tiba-tiba naik, kemudian lebih nanjak lagi, ditambah lagi nikung yang harus ngurangin kecepatan. Jadi perpindahan giginya memang tidak cukup halus dan cenderung mengambil perpindahan giginya itu cukup jauh, sehingga mesinnya akan sedikit meraung kalau kita mau lajunya tetap terjaga. Cuman masih oke lah. Cukup oke. Dibanding kita mungkin pakai Avanza, Xenia, itu kalau ketemu tanjakan memang dia rear wheel drive ya, cenderung mungkin lebih kuat ya, tapi raungan mesinnya itu lebih masuk lagi, sehingga kita ngerasa kayak mobil ini lebih susah payah gitu untuk melibas tanjakan dibanding dengan pakai Expander ini. Memang kalau dari segi kenyamanan agak berdekatan itu dengan R3 ya. Dengan R3 itu cukup berdekatan, memang sedikit nyaman. Saya pernah bawa R3 yang sport dan performanya cukup oke. Cuman memang kalau untuk keluarga dia kabinnya berasanya kayak kurang lega gitu. Mendingan Expander nih lebih lega dibanding R3. Cuman R3 itu memang cukup nyaman. Apalagi keluar XL7 ya, saya juga belum ngerasain yang XL7. Katanya sih reviewnya beberapa enak, cukup enak gitu. Dan kalau dari segi interiornya, kemudian
ya saya sih lebih milih Expander. Ya jalanan udah kembali datar tadi, jadi cukup oke lah. Lalu gimana kondisi eksteriornya? Jadi kondisi eksteriornya ini masih cukup bagus ya. Kita lihat hampir semuanya masih kejaga, catnya juga, kondisi ban, pelek. Cuman memang ada perbedaan warna dari catnya ini. Belang memang dari awal, cuman makin terasa belang, apalagi yang belakang nih kelihatan belang ya. Ntar yang di sini putih, di sini udah agak sedikit coklat ya. Kondisinya masih oke semua sih kalau dari segi eksterior. Coba kita lihat interiornya ya. Jadi interior Expander ini adalah salah satu yang paling oke sih menurut gue di kelasnya ya, dengan paduan setirnya, tuas transmisi, rem tangannya, dan lain-lain. Nah ini joknya juga masih awet, 2 tahun lalu. Ini pakai New Superior karena memang uratnya paling mirip dengan yang lain. Memang sedikit jadul ya dibanding Napa, tapi di tampilannya cukup oke ya. Nanti kita bahas belakangnya ya. Nah ini pengaturan AC-nya yang saya bilang tadi cukup luas banget ya. Layarnya juga masih oke, cecetannya dalamnya juga masih oke. Semuanya. Ini tuas transmisinya yang memang padu padan antara piano black, kemudian jahitan kulitnya di setirnya, kemudian panel-panel chrome-nya, kemudian aksen silvernya, itu memang yang bikin kabinnya itu terasa lebih enak. Dan memang mobil ini enak banget dibawa kemana-mana karena kompartemennya banyak banget gitu. Untuk nyimpen barang-barang tuh sangat banyak. Kemudian ini ada power outlet, di sini juga ada power outlet, kemudian di belakang juga ada power outlet. Jadi ya mobil ini emang cocok banget buat keluarga. Nah memang bervariasi ya, tergantung apik tidaknya orangnya. Kalau menggunakan piano black kayak gini. Nah ini udah 2 tahun. Kita lihat ada sedikit goresan-goresan gitu ya. Goresan-goresan di sini, dan ini memang susah banget hilang. Dan banyak juga sih pengguna Expander yang lain bahkan lebih parah gitu. Karena memang mudah banget kegores. Tapi kalau dari segi tampilan ya, memang piano black ini memang langsung menaikkan kelas tampilannya sih. Kita coba lihat yang belakangnya. Tempat ternyaman di mobil ini adalah di belakangnya. Apalagi ada armrestnya. Ini keras banget, nggak usah diturunin ya. Dan ini bisa direbahin. Cukup rebah ya. Ini bisa cukup rebah. Dan posisi duduk di baris ketiga itu juga ya masih cukup nyaman lah. Dan ditambah lagi nggak ada gundukan kalau rear wheel drive ya. Nah ini front wheel drive jadi nggak ada gundukannya. Dan dia cenderung lebih nyaman. Ya oke, kita balik lagi ke depan. Lalu pertanyaannya, apakah nyesel apa enggak, puas atau enggak beli mobil ini? Jadi jawaban saya sangat puas. Kemudian ditanya worth atau enggak, sangat worth it. Jadi 2 tahun lalu mobil ini dibeli dengan harga 245 juta rupiah, dan sekarang harganya udah melonjak cukup tinggi memang karena peminatnya cukup banyak. Dan setelah dirasain memang mobilnya sangat nyaman, apalagi buat teman-teman yang sering bawa keluarga. Mobil ini sangat pas banget untuk keluarga
muda ya, untuk bawa anak-anak, untuk bawa orang tua, mobil ini sangat pas. Dengan trouble free. Banyak yang memang masalah suspensi, kadang ada yang per joknya lepas, ada juga yang robek. Ternyata sama Mitsubishi diganti dengan biaya 0 rupiah, belum lagi servisnya 0 rupiah. Jadi sampai 2 tahun ini saya belum mengeluarkan uang yang berarti untuk perawatan mobil ini. Jadi selama 2 tahun baik servisnya, ganti olinya, semuanya free. Jadi sangat worth it ketika teman-teman mengeluarkan uang 245 juta 2 tahun lalu untuk mobil keluarga Expander Ultimate ini. Jadi sekian, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bisa jadi referensi bagi teman-teman yang masih ragu untuk kira-kira mobil keluarga apa ya yang saya mau beli untuk mendukung kenyamanan saat bepergian bersama keluarga. Itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe jika suka channel ini, supaya saya bisa lebih berkreasi lagi, bisa belajar lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Sekian, terima kasih sudah menonton.